Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Yes, hari ini keluar uang lagi buat Mercedes-Benz S-Class, tapi agak beda. Yang ini bukan perbaikan, tapi servis berkala. Jadi beberapa hari lalu tuh muncul suruh servis di mobilnya. Kebetulan mobilnya juga udah 30.000 km. Mobilnya kan S-Class S350L tahun 2007. Nah, udah 30.000 km. Sebenarnya biasanya banyak orang itu ke bengkel alternatif buat perawatan berkala, tapi ini kilometernya masih sedikit dan kondisi mobilnya tuh masih prima banget gitu. Jadi ya udah deh, saya putuskan buat servis S-Class itu di bengkel resmi Mercy di Mersindo di Mampang. Dan pengen tahu juga servis berkala di Mercy kena berapa sih? Dan kenapa saya naik GR Yaris nih? Karena mobilnya tadi pagi itu sudah ditowing oleh pihak Mersindo untuk dibawa ke bengkel. Berapa biaya towingnya? Gratis. Khusus di Mersindo itu pelanggan-pelanggan itu bisa memanfaatkan towing gratis. Jadi dijemput dari rumah, diservis, nanti dianterin lagi. Cuman saya bilang saya nggak mau dianterin, saya mau ke sana karena saya mau nanya satu, pengen lihat biayanya berapa, apa aja yang dikerjain. Dan namanya servis berkala kan pasti dicari tuh kerusakan-kerusakan atau yang tidak sempurna dari mobil itu biasanya ketahuan. Nah, saya pengen juga tahu itu seperti apa kondisinya. Oke, tadi barusan dikabarin bengkel S-Class-nya udah selesai. Sekarang kita langsung ke Mersindo Mampang. Oke, kita udah sampai. Biasa di Mersindo ada Ami. Udah kelar, Mi? Apa? Udah kelar? Silakan, Pak. Oke, kita bayar dulu. Nanti saya akan jelaskan tagihannya dan apa aja yang dikerjain dan apa aja kerusakan yang ditemukan di mobil saya. Totalnya servis ini 10,6 juta. Nah, nanti apa aja biaya yang maksudnya biaya itu termasuk pekerjaan apa aja, nanti kita ngobrol sama Pak Solihin. Itu apa tuh? Setiap servis di atas 5 juta rupiah dapat satu stiker. Kalau stikernya udah penuh? Oh, kalau beli collectible items ya, satu ini nilainya 100.000 ya. Udah 2 kali saya masuk ke sini tagihannya di atas 5 juta. Okay. Ini taruh di mana ya? Taruh di mobil aja deh. Makasih. Oke, yuk. Nah, ini Pak Solihin. Pak Solihin, makasih lo udah Sama-sama, bantu dengan terus. senang hati Pak Fitra. Oke, sekarang kita ke mobilnya ya. Jadi Baik. mobilnya udah selesai. Thank you loh, tadi pagi udah di towing. Siap. Saya juga baru Dengan tahu senang hati. ada layanan towing ternyata Siap. ya. Ini towing juga tidak termasuk ke biaya ya jadinya. Jadi free of charge untuk towingnya. Free of Kalaupun charge Bapak ya? mau pick up dan delivery, kita atur free of Iya. charge. Oke. Jadi secara total ini ada 2 invoice. Satu invoice perawatan berkala dan satu lagi invoice ada spare part untuk yang diperbaiki di mobil ini. Yang perawatan berkala itu totalnya 10,3 juta rupiah. Ini servis C ya, Mas? Servis C. Jadi servis itu ada apa? A, Ada B. servis A, B, C, dan D. Yang paling ringan yang Servis A, paling berat ya. servis D, Itu bukan perbaikan kerusakan ya, itu Tidak. perawatan berkala ya. itu hanya maintenance saja. Dan mobilnya tahu dia mesti diservis yang Dia mana? akan secara otomatis mengklasifikasi sesuai kebutuhan berdasarkan sensor-sensor yang ada di mobil. Gila, keren banget. Jadi Jadi- kemarin itu langsung dikasih tahu servis Ya. C required gitu. Siap, betul. Dan sekarang sudah kita riset, sudah kita lakukan penggantian oli mesin, filter AC, filter udara, minyak rem. Oke. Sudah kita riset kembali untuk kebutuhan servis setiap 8.000 kilo atau 1 tahun. Jadi mana nanti yang terlebih dahulu, nanti Oh, setiap indikatornya akan 8.000 muncul. kilo ya? Betul, Pak. Oke. Nah,
Terus jadi yang termasuk itu udah ganti oli, terus habis itu ganti fluida lainnya ya, radiator. Filter juga, combination filternya apa nih mahal? Filter juga? AC. Oh, filter Filter AC. Oke. Jadi setiap kali servis filter AC itu harus diganti karena berhubungan dengan kesehatan yang berada di dalam ruang passenger. Oke. Jadi in general spare part yang dibutuhkan untuk servis C ini nilainya adalah 6,6 juta. Biaya jasanya 2,6 juta. Jadi totalnya 9,3, ada PPN 11% ya. Betul. 1,01 juta kira-kira, jadi total PPN 10,3 juta. Nah, itu servis berkala. Nah, banyak kan orang, Pak, kalau Mercy yang apalagi ini udah 14 tahun, mereka servis di bengkel alternatif. Apa sih bedanya sama bengkel resmi? Kalau di bengkel resmi kita lakukan servis berkala berdasarkan servis sheet, Pak. Jadi yang kodenya tadi muncul servis A atau di mobil Bapak servis C, berdasarkan servis code itu kita lihat di sistem, Pak. Oke. Di sistem ada. Nanti mobil saat ini kebutuhannya ganti oli mesin, filter AC dan sebagainya. Iya. Itu kalau di dealer resmi. Kemudian spare part kita jamin original, Pak. Bergaransi Mercedes-Benz 2 tahun, Pak. Kemudian tenaga kerja kita juga tenaga kerja yang sudah terlatih dari Mercedes-Benz Indonesia, Pak. Itu sudah di training karena Setuju. kan tidak boleh sembarangan ya mobil seperti ini ya gitu ya. Setuju, Pak. Tapi nggak bisa nutup mata juga bahwa untuk perbaikan-perbaikan yang ringan-ringan kadang-kadang mereka ke bengkel non resmi gitu ya. Baik, Pak. Tapi tetap bengkel resmi itu dia satu, kalau ada spare part penggantian itu di warranty dan original, dan teknisi-teknisinya juga sudah terdidik terlatih oleh Mercedes-Benz Indonesia. Oke. Nah, sama satu lagi yang saya suka, sekaligus bikin deg-degan pada saat servis itu biasanya diperiksa apa bagian mobil yang nggak benar. Oke, ada beberapa temuan-temuan nih. Yang pertama ini ya. Ya, saya sudah pasang ini tadi waktu datang, ini tidak ada. Ini fungsinya kalau kita tarik kap mesin, harusnya kap mesin naik. Tadi pagi tidak naik. Ininya nggak ada. Ininya tidak ada tadi pagi. Foto saya kirim lewat Mbak Ami. Berikut video bunyi saya kirim lewat Mbak Ami. Oke, jadi ini tadi udah diganti ya pernya ya. Betul. Ini penggantiannya sekitar 334.000. Iya. Tapi nggak di charge jasa nih, baik banget Pak Solihin. Jadi terima kasih loh jasanya. Dengan senang hati, senang hati. Terus abis itu ketemu ada bocor oli ya, ada rembes oli ya. Ada rembes oli di bagian belakang, jadi dari seal cansat yang belakang, sisi sebelah sini, kanan dan kiri. Tadi pagi saya lihat dari lip, nanti kita naikkan, Pak. Ada rembes oli. Jadi sebelum saya lakukan penggantian oli, saya izin ke Bapak untuk lakukan perbaikan dulu supaya olinya nggak keluar setelah diganti. Iya, dan sekarang sudah oke. Udah oke ya? Sudah aman. Udah termasuk di sini semua ya? Sudah termasuk di situ semua, Pak. Oke. Terus abis itu, nah, sama satu lagi, ini mobil suspensinya empuk ya, tapi ada bunyi dari kanan depan tuh kalau lewat polisi tidur. Betul. Ngik. Ada ngik. Dan itu faktor usia karet, Pak. Emang usia karet? Emang usia, Pak. Aduh, karet emang suka bikin masalah deh kalau udah tua. Oke, itu apanya yang harus diganti? Yang harus diganti adalah strut arm sebelah kanan dan strut armnya sebelah kanan. Besinya diganti. Sebetulnya yang rusak hanya karet dan ball jointnya, Pak. Tapi tidak bisa diganti karetnya aja. Mercedes menjualnya include karena berhubungan dengan warranty dan kenyamanan Bapak berkendara. Nah, itu spare partnya lagi nggak ready ya? Kebetulan saat ini sedang kosong. Bila Bapak berkenan, nanti kita akan pesankan. Setelah ready kita akan telepon Bapak. Estimasinya sudah saya siapkan di belakang lembaran invoice Bapak. Jadi senangnya kalau servis di bengkel resmi itu ada temuan-temuan 2 lembar. Dan temuan-temuan ini tuh langsung ada ininya, langsung ada estimasi harga dan estimasi biaya jasanya juga. Nah, ini yang artinya spring link kanan ya. Betul, Pak. 6,6 juta rupiah ditambah nanti ongkos kerjanya ya. Jadi, nah itu untuk yang bunyi-bunyi. Sama ada satu lagi nih yang lumayan mahal, head restraint. Itu apa? Nah, ini cover belakangnya tuh lepas. Kanan kiri tuh lepas, tuh yang kanan juga lepas. Nah, jadi nganga gitu kan. Nah, ini penggantiannya lumayan nih. Satunya ini spare partnya aja ya, di luar PPN ya. Satunya 8.700.000. Terus saya tadi sempat nanya, 8.700.000 itu cuma covernya aja? Enggak, jadi keseluruhannya. Gantinya satu set ini kita, Pak. Ini, Pak. Keseluruhan headrest itu ya? Ini. Dan warnanya sama persis sesuai nomor rangka. Jadi akan datang sama persis seperti ini, bahannya sama persis. Tapi sebenarnya secara struktur headrest ini nggak ada masalah ya? Secara fungsi tidak bermasalah, fungsi normal. Hanya cover belakangnya tidak bisa dimasukkan kembali ke posisinya.
Mohon maaf nih Pak. Siap. Kalau 17 juta ditambah Siap. ongkos kerja, kayaknya nih saya lem aja yang Siap. belakangnya. Nggak mau pengaruhi fungsi soalnya. Bagaimana baiknya Pak Fitra saja, karena Siap. ini informasi dari kami. Siap. Mobil memang S-Class, tapi mental belum sepenuhnya S-Class saya. Nah itu ya, jadi di bengkel resmi itu juga kita bisa sure kita akan dapat informasi yang benar. Oke, penggantiannya segini, secara fungsi masih belum bermasalah, tapi memang ada kerusakan. Jadi memang semua sesuai standar. Ini spare part yang Ini diganti. spare partnya diganti. Maaf, beberapa spare part yang kering tidak kotor kita bawakan, tetapi yang kotor seperti oli tidak kita bawakan Pak Fitra ya. Ini contohnya filter AC. Oh ini, nah, ini Nah. buat kita lihat contohnya. Nah ini yang tadi diganti ya, Iya. filter AC ini ya. Ini memang sangat penting untuk kesehatan Pak. Harganya juga ya Lumayan. mohon maaf lumayan Pak. Combination filter ya ini Betul, artinya. setuju Pak. 1.400.000. 2,6. 2,6 Pak ya. Nah, tapi untungnya nih saya lagi ada National Service Week nih. Yang ternyata berlangsungnya berweek-week, tidak hanya satu week aja gitu ya. Jadi kalau Anda nonton video ini mungkin masih Mercy masih ada. Jadi dapat potongan tuh 10-15% tergantung itemnya. Setuju. Wah, thank you. Oke. Nah, ini kalau saya pilih nggak dibawa nggak apa-apa? Boleh Pak, yang penting Bapak sudah melihat spare part yang sudah kita ganti sebagai bukti. Yang ini filter udara ya Pak? Filter udara ada Ya. 2. Filter udara 2, kanan Oh kiri, iya, filter AC V6 juga mobilnya kanan. betul. Ini sangat kotor. Iya. Terus kemudian ada lagi Pak, ini seal yang tadi Pak. Oh, seal yang Kotor, Pak. yang Maaf. itu ya. Oke, ini yang bikin oli itu bocor Ini yang bikin ya. oli ini bocor. Oke. Sudah ganti ya? Sudah kita ganti baru, Oke. kanan dan kiri. Sekarang saya tunjukkan ke Bapak lokasi yang kita perbaiki dari bawah ya Pak. Oke. Oh, bisa gini mobil. Kita naikkan lift. Saya ngetip favorit Bapak datang ke Mersido adalah kita lakukan inspeksi di lift secara Iya. langsung. Lift ini maksimal kapasitasnya adalah 3,5 ton. 3,5 ton. Jadi untuk semua kendaraan Mercedes yang tidak sampai 3,5 ton aman menggunakan Emang lift ada ini. yang sampai 3,5 ton? Ada Pak. Mobil yang G63, Oh, yang anti peluru iya, apa yang lagi ya? peluru itu Pak. Itu lumayan beratnya. Jadi memang benar-benar disediakan khusus dan aman. Iya. Oh, yang cetak tek-tek itu tuh penguncinya, mekanik. Penguncinya. Kali-kali fail sistemnya, dia akan terkunci. Agak deg-degan lihat kolonnya Pak. Enggak sih. Enggak sih, lebih deg-degan lihat ini. Nah, dikunci dulu. Aman Pak. Oke. Jadi bagian bawahnya yang bocor tadi ya Pak, yang diperbaiki, adanya di atas sana Pak. Oh, Adanya di atas. Nah itu Pak. Ya Pak ya. Itu Pak. Ya. Iya. Nah, yang diperbaiki di atas itu sebelah emang kiri. prosedur standar ya Pak, kalau mobil di servis tuh dicek semuanya tuh standar ya? Sesuai kebutuhan dan supaya Bapak nyaman. Oke. Hal-hal yang mungkin Bapak tidak ketahui di tempat, di rumah, kita ketahui, kita lapor ke Bapak. Iya. Kalau yang ini PR kemarin ya Pak. Ini ya, sobek mungkin Sobek yang pemilik kayak- sebelumnya sempat mentok gitu ya, karena ini bukan besi kan, jadi dia terkoyak kan ya. Tapi nggak masalah juga sih. Ini koyak ya, udah lama nih. Nah, Ini terus sebelum saya beli. Kemudian untuk yang estimasi bunyi-bunyi Pak Fitra ya, yang estimasi bunyi itu ini Pak. 1, 2. Ini yang penyebab bikin bunyi. Kok bisa tahu? Emang kelihatan? Ya, jadi begini, bunyi itu didiagnosa pertama berdasarkan kemungkinan arah sumber bunyi dari mana. Oke. Nah, nanti ada mekanik yang tes jalan, ada mekanik satu yang mendengarkan. Di samping Oke. itu memang jam terbang. Oke. Terus satu hal yang penting saya sampaikan ke Pak Fitra adalah kalau kami laporan berkenaan dengan urusan bunyi-bunyi, kita akan sampaikan ke Bapak, kita ganti spare part berdasarkan temuan rusak dulu. Iya, Spare iya. part rusak itu harus diganti. Iya. Apakah itu menyelesaikan masalah bunyi? Setelah spare part itu diganti, kita akan tahu finalnya seperti Iya, apa. iya. Jadi, yang kami ajukan ke Bapak untuk ganti 2 spare part itu belum 100% final. Iya, iya. Tetapi spare part rusak yang kami ajukan bunyi ke Bapak harus ganti. Iya. Iya. Nah, jadi ya bunyinya itu berasal dari arm ini, Pak. Join Oke. ini. Nah, join Iya. ini, join ini Padahal kelihatannya masih bagus ya? masih bagus. Tetapi bikin bunyi yang ngik, 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 Iya, ngik. iya, iya. Nah, itu ya, Pak. Speed sensor semua masih bagus? Speed sensor aman Pak, hasil komputer sudah saya lampirkan ke Bapak. Iya. Seluruh sistem elektrik hari ini oke, tidak ada Wah, masalah. Mantap ya. Oke, kalau gitu yang ini mungkin di order aja Siap. dulu ya. Kalau Baik. nanti kalau udah datang baru saya. Siap, dengan senang hati ya. saya akan langsung pesan. Begitu datang saya info ke Pak Fitra. Terima kasih banyak Pak Fitra. Sama-sama. Ya itu emang bunyi-bunyi itu ngeganggu. Padahal kan salah satu alasannya beli S-Class ini kan
total comfort, total silent gitu loh. Jadi kalau ada bunyi-bunyi kayak gitu ya, dan saya yakin kalau itu dibiarin tuh dia akan makin lama makin parah dan mungkin bisa merembet ke yang lainnya, yang mendingan diganti aja. Oke Pak, boleh diturunin Pak? Pak Solin. Saya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Thank Andre ya. you. Sehat walafiat selalu. Salam untuk keluarga. Makasih ya semuanya ya. Makasih. Thank you. Oh iya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tenang, udah servis. Nyaman banget ini mobil, masih benar-benar terasa seperti S-Class. Oke, gimana tanggapan saya tentang servis berkala yang lebih dari 10 juta rupiah, 10,3 juta rupiah? Well, mahal. Karena sebagai contoh ya, kalau misalnya saya Honda gitu, Honda BRV gitu ya, atau Honda HR-V deh waktu itu paling 1 juta sampai 2 juta rupiah gitu. Bahkan kalau yang servis ringan tuh kadang-kadang bisa nggak nyampe 1 juta. Kalau VW saya tuh sekitar 2 jutaan sekali servis. Tapi harus diingat, ini S-Class gitu. Yang harga barunya mobil ini tuh 10 kalinya Avanza. Harga barunya ini mobil. Dan mobil ini kan mahal, salah satunya karena memang parts-parts yang dipakai memang harganya mahal, karena mungkin kualitasnya lebih tinggi, lebih premium gitu. Jadi wajar kalau perawatannya juga mahal. CC-nya juga gede, artinya olinya juga lebih banyak. Filter udara aja ada 2 karena mesinnya V6, dia intake dari kanan sama dari kiri ada 2. Nah jadi mahal memang, tapi ya wajar untuk kelas mobilnya gitu. Bayangkan ini S-Class. S-Class itu kan tertingginya dari sedan Mercedes-Benz. Dan yes, mungkin kalau di bengkel alternatif pengerjaan yang sama mungkin lebih rendah harganya, tapi memang ada keuntungan di bengkel resmi itu. Yang pertama, partnya original, bergaransi. Kemudian mekaniknya terlatih, karena saya tahu banget ngelatih mekaniknya Mercy itu nggak main-main gitu. Bahkan untuk trainernya aja tuh sampai ke Jerman untuk boleh mentrain mekanik yang di sini. Sejumlah mekanik juga bahkan ada yang sampai ke Jerman untuk belajar masing-masing mobil yang unik gitu penanganannya di Mercy. Kemudian ada special toolsnya, kita nggak bisa pakai tools sembarangan, ada beberapa bagian yang harus pakai special tools. Dan pengalamannya, karena banyak sekali menangani mobil Mercedes-Benz, mereka tuh cepet gitu taunya ketika ada satu bunyi-bunyi nggak wajar atau ada yang nggak wajar tuh cepet bisa menduganya ini kerusakannya apa. Dan satu lagi, di bengkel resmi semuanya tercatat, jadi ketika Anda mau jual mobil ini lagi ada service recordnya semua kelihatan. Jadi kelihatan kalau misalnya mobil Anda memang bagus kondisinya, ya itu juga tercatat di bengkel resmi Mercedes-Benz. Tapi harus saya akui, ya ada juga yang sebaiknya mungkin nggak usah ke bengkel resmi. Misalnya tadi tuh yang head restraint belakang, headrest belakang, itu cuman cover belakangnya aja lepas, itu mungkin cuman kaitannya atau mungkin lemnya tinggal di lem aja beres, karena secara fungsi nggak ada masalah sama sekali. Tapi bengkel resmi Mercy tidak bisa main ngakal-ngakalin. Mereka harus sesuai dengan prosedur, dan prosedurnya tidak bisa diperbaiki belakangnya aja, itu harus ganti sama headrestnya. Dan itu kalau 2 kanan sama kiri sama ongkos kerja itu bisa deket ke 20 juta rupiah. No, saya nggak rela keluarin 20 juta rupiah karena fungsinya sendiri masih normal. Kalau yang itu mungkin mendingan saya ke Ko Edi dari Vertu Concept buat dilihat kenapa covernya lepas, terus habis itu covernya ya udah dipasang lagi. Yang penting tidak mempengaruhi fungsi, tidak mempengaruhi keselamatan. Dan satu ya, ada 2 alasan emang saya masukin ke bengkel resmi tuh. Satu, ini perawatan resmi, dan saya pengen tahu gitu. Saya belum pernah perawatan resmi Mercedes-Benz itu harganya berapa, saya belum pernah tahu. Karena waktu C300 itu masih servisnya itu masih ditanggung karena mobilnya masih garansi dan masih ada ISP, Integrated Service Package kalau nggak salah ya, dari Mercy. Jadi servisnya masih gratis semua. Kalau gini kan udah nggak gratis. Nah, saya pengen tahu
Ya ternyata kayak gitu. Dan alasan kedua adalah saya pengen memastikan Mercy tua saya ini tetap terasa seperti Mercy gitu. Dan nggak ada tempat yang lebih baik untuk memastikan hal itu selain bengkel resmi Mercy. Karena kalau misalnya Mercy S-Class lah seperti ini udah 14 tahun, kalau tidak kita rawat benar, bunyi-bunyi kita biarin, elektronik rusak kita biarin, yang lama-lama mobil ini cuman tampangnya aja S-Class, tapi rasanya nggak seperti S-Class. Nah, saya pengen memastikan mobil ini terasa seperti S-Class. Sekali Mercy tetap harus Mercy terus gitu. Ya, makanya itu alasan saya bawa ke bengkel resmi buat perawatan berkala. Saya nggak mau perawatan itu, karena kalau perawatan kita nggak di bengkel Mercy, kita tuh cenderung cuman ganti oli aja. Padahal selain oli juga ada part-part lain tuh yang harus diganti. Rela nggak 10 juta keluar buat servis C? Iya, rela, karena ini S-Class, varian sedan termewah dari Mercedes-Benz, dan memang merawatnya pasti relatif mahal. Ada orang pikiran gini, aduh Mercy S-Class tua, belinya aja murah, perawatannya mahal. Kalau saya mikirnya kebalik, S-Class memang perawatannya wajarnya seperti itu, pasti lebih tinggi dari banyak mobil lainnya. Saya yang beruntung, karena beli Mercy tua, harganya rendah gitu. Jadi ini mobil tuh nyamannya minta ampun, dan masih terasa seperti mobil di atas 1 miliar harganya. Dan saya beruntung, saya belinya nggak nyampe 300 juta rupiah, sama perbaikan semua juga nggak nyampe 300 juta rupiah. Dan wajar kalau saya keluarin sekitar 10 juta buat perawatan. Nah, perawatan berikutnya itu akan sedikit lebih mahal, atau mungkin banyak lebih mahal, karena menurut MID ini perawatan berikutnya adalah maintenance yang D, service D. Service D itu lebih banyak yang diganti. Tapi itu baru 8.000 kilo lagi, atau kalau mobilnya nggak terlalu sering saya pakai, itu dalam 2 tahun lagi. Jadi masih agak lama saya servis berikutnya. Tapi ya, sekali Mercedes harus tetap jadi seperti Mercedes. Saya nggak mau pakai Mercy tua, hanya tampangnya aja Mercy, tapi rasanya nggak Mercy, buat apa gitu. Dan ya oke, itu memang salah satu resikonya. Jadi Anda kalau misalnya ingin beli S-Class yang ya sudah berumur seperti ini, Anda harap ingat bahwa perawatannya ya tidak seperti mobil 200 jutaan. Perawatannya tetap seperti mobil 1,5 miliar ke atas. Tapi ya kalau Anda compare dengan rasa makainya, Anda akan puas gitu, karena mobil ini luar biasa nyamannya. Jadi ya udah begitu aja. Jadi nanti kalau misalnya ada kerusakan lagi, saya akan bikin videonya lagi. Yang ini nggak saya hitung kerusakan ya, karena ini memang perawatan. Jadi total mobil ini belinya sama kerusakannya semua itu masih di kisaran 250 juta rupiah saya keluar uang. Belum sampai 300 juta rupiah. Dan rasanya untung gitu, beli mobil harga segitu rasanya seperti mobil 1 miliar lebih. Dan saya pengen kedepannya saya jaga rasanya seperti ini terus. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kerusakan selanjutnya, di vlog selanjutnya. Bye-bye.